Hai, saya Ayu Sutomo, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Saya adalah ibu dari 2 orang putra. Yang pertama bernama Anggito Fadilah Kautsar yang saat ini berusia 14 tahun dan Anindito Hanif Mukarom yang saat ini berusia 11 tahun. Saya adalah Mother and Beyond Mom of the Month Maret 2025. Let's get to know me. Kesibukan saya saat ini adalah praktek sebagai seorang psikolog klinis. Selain itu, saya juga mompreneur, menjalankan usaha di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu sibuk juga untuk mengisi kelas-kelas atau seminar dan webinar seputar kesehatan mental, parenting, pengembangan diri, serta membuat konten-konten edukasi seputar psikologi dan juga menulis buku. Setiap aktivitas yang saya jalani memiliki keseruan dan tantangannya masing-masing. Mulai dari menjalankan peran sebagai ibu, itu punya keseruan tersendiri. Karena menjalankan peran sebagai ibu itu di setiap tahapan perkembangan anak punya tantangan yang berbeda-beda. Dimana di setiap tahapan perkembangannya kita perlu adaptasi, adjust dengan berbagai situasi, menantang tapi menyenangkan. Karena gak ada yang paling membahagiakan saat kita bisa mendampingi putra dan putri kita di kesehariannya. Yang gak kalah seru lainnya adalah saat menjalankan peran berpraktek sebagai seorang psikolog klinis. Berpraktek sebagai seorang psikolog klinis memberikan kesempatan dan ruang bagi saya untuk berkenalan dengan banyak sekali ragam pribadi dan memberikan kesempatan untuk membantu banyak orang menemukan insight untuk menjadi dirinya yang lebih baik. Dan ketika bisa membantu orang menjadi lebih baik, di situ saya merasa hidup saya menjadi jauh lebih bermakna. Menjalankan peran sebagai mompreneur juga tidak kalah seru dan menyenangkan. Kenapa? Karena harus memikirkan sebuah bisnis, artinya adalah memikirkan dari proses jualan atau sales sampai ragam produk dan memastikan produk yang kita buat terdeliver dengan baik dan customer happy dan satisfied dengan itu. Belum lagi tantangan mengelola tim di dalamnya. Wah, pokoknya nggak kalah seru. Kesempatan menjadi presenter juga buat saya sangat seru dan menyenangkan. Kenapa? Karena pada saat membawakan sebuah acara, membuka kesempatan saya untuk berkenalan dengan berbagai macam ragam profesi, para ahli di bidangnya yang memungkinkan saya untuk banyak sekali belajar ilmu baru, hal baru yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di tempat yang lain. Yang tidak kalah menantang lainnya adalah menulis buku. Kenapa? Karena butuh fokus, harus benar-benar serius dan fokus. Tantangannya adalah waktu, karena nggak ada deadline-nya, tapi harus selesai dan harus fokus, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Yang paling seru dalam menjalankan peran sebagai psikolog adalah melihat perkembangan klien yang semakin baik dari waktu ke waktu. Hal tersebut sangat membuat hidup menjadi lebih bermakna ketika mengetahui diskusi yang dilakukan di ruang praktek, psikoterapi yang dilakukan di ruang praktek bisa membantu klien untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Permasalahan yang seringkali saya tangani di ruang praktek seputar permasalahan relasi baik dengan pasangan maupun keluarga, terkait dengan komunikasi pasangan, bagaimana membangun hubungan yang lebih hangat bersama dengan pasangan juga keluarga. Selain itu masalah-masalah lain seperti permasalahan emosi, kecemasan atau permasalahan terkait pengasuhan serta relasi antara anak dengan orang tua juga kerap ditangani di ruang praktek. Menjalankan peran sebagai ibu yang juga sekaligus psikolog anak, remaja, dan keluarga, apakah membantu peran saya dalam menjalankan keduanya dengan baik? Iya, karena pada saat menjalankan peran ibu, tahu gitu teorinya itu seperti apa. Dalam tahapan perkembangan sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana cara menangani atau mengatasinya jika berhadapan pada tantangan atau masalah tertentu. Tapi sebagai human being atau manusia pada umumnya juga gitu kan ya, kadangkala yang ada di buku nggak sama persis loh dengan apa yang kita praktekkan dalam keseharian. Dan tentunya itu menjadi satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan diatasi.
Tentunya pernah, karena setiap anak itu kan unik, kemudian juga punya karakteristiknya masing-masing. Dan di setiap tahapan perkembangannya juga apa yang terjadi pada anak-anak itu berbeda-beda. Belum lagi ketika kita juga harus dealing dengan apa yang ada dalam diri kita, perasaan-perasaan, harapan-harapan. Tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. 4 kata yang mendeskripsikan Ayu Sutomo sebagai ibu. Yang pertama itu selalu mengupayakan yang terbaik untuk membersamai anak-anak dalam setiap langkah. Yang kedua adalah saya adalah ibu yang cukup tegas. Yang ketiga, saya mengupayakan untuk hadir sebagai pribadi yang hangat untuk anak-anak. Namun tak kalah penting, saya juga selalu mengupayakan untuk memberikan dukungan terbaik untuk anak-anak. 2 anak usianya sedang-sedang gitu ya, bedanya 4,5 tahun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pengasuhan yang saya dan pasangan lakukan itu sangat menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak. Jadi nggak dipukul rata. Yang satu karakternya mungkin lebih santai, jadi pendekatannya berbeda dengan yang satunya yang lebih mudah cemas, lebih harus teratur. Nah, itu kita sesuaikan dengan memang karakter masing-masing anak seperti apa. Tantangan terberatnya adalah satu, menyaring informasi yang didapat dari sosial media, kemudian apakah itu tepat dan bisa diaplikasikan dalam pengasuhan kita atau enggak. Karena kan zaman sekarang informasi itu bisa sangat mudah didapat, kapan aja, di mana aja, dan aksesnya sangat luas. Nah, ada kelebihan kekurangannya. Kelebihan pengetahuan, informasinya tentu banyak, tapi kekurangannya ketika nggak mampu untuk memilah mana yang sebetulnya benar, mana yang sebetulnya hoax, mana yang cocok diterapkan untuk kita, mana yang tidak. Itu jadi challenge tersendiri bagi setiap ibu dalam melakukan tantangan pengasuhan di zaman ini. Yang kedua adalah waktu, apalagi di kota besar, serba sibuk, kemudian mobilitas juga sangat-sangat padat sekali seperti itu, sehingga kadang membuat waktu kita bersama dengan keluarga, waktu kita bersama dengan buah hati itu menjadi sangat-sangat terbatas sekali. Bagaimana maksimalkan waktu yang terbatas tapi dengan pengasuhan atau tetap memberikan pengasuhan yang optimal, nah itu juga challenge tersendiri. Jadi kalau menentukan gaya parenting, satu, sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Jadi kalau Mas karakternya seperti apa, adik karakternya seperti apa, tentunya nggak bisa disamakan. Yang kami berikan, saya dan pasangan berikan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing karakter putra kami. Nah, yang kedua sesuai juga dengan tahapan perkembangannya. Tentunya Mas yang sudah masuk preteen mau teenagers berbeda dengan adik yang masih kanak-kanak. Pendekatan bicaranya, kemudian obrolannya, cara kami berdiskusi itu pun berbeda begitu. Satu, biasanya ambil jeda waktu gitu kan ya, diem dulu, masuk kemudian ke kamar atau ambil waktu untuk sendiri, lebih tenang. Nah, kalau sudah sendiri dan lebih tenang serta mengambil waktu, lalu bisa mulai berpikir lebih jernih, sebetulnya overwhelm-nya tuh karena apa? Karena nanti penanganannya mau diapain itu bergantung ini lagi overwhelm karena apa ya? Apakah fisiknya yang overwhelm? Kalau fisik yang overwhelm tentunya harus istirahat biar nggak capek. Kemudian kalau mentalnya yang sedang overwhelm, biasanya saya melakukan journaling, mulai menulis atau mencari bantuan support system terdekat yang bisa diajak bercerita dan mengurai perasaan-perasaan yang saya rasakan. Tahu kalau misalnya overwhelmnya memang terkait dengan aktivitas atau kemudian to-do list yang banyak banget harus dilakukan, biasanya bikin checklist sehingga lebih kelihatan, oh priority-nya yang mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi overwhelmnya karena apa, penanganannya beda-beda. Kalau dari ditangani, rasa-rasanya jauh lebih enteng dan tenang. Jadi saya psikolog, suami saya engineer. Anak-anak sepertinya kami akan mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi bakat mereka, apa yang mereka sukai. Tapi pada prinsipnya apapun pilihan itu kami sangat mendukung dan memberikan dukungan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kalau berbicara mengenai dukungan dari pasangan, support system nomor 1 kalau buat saya.
karena dalam relasi saya dengan pasangan kami melakukan banyak hal sama-sama. Pengasuhan kami lakukan bersama, kemudian household chores juga kami lakukan bersama, kemudian mobilitas ngantar anak, jemput anak itu juga kita lakukan bersama. Jadi support system nomor 1 itu adalah memang hadir dari pasangan. Cara menjalani dalam berbagai peran, kemudian menjaga keharmonisan. Bagi kami yang paling penting adalah komunikasi yang terbuka. Karena kalau kemudian kita menutup jalur komunikasi, tentunya akan sulit bagi kita untuk bisa memahami satu sama lain terkait dengan apa yang sedang kita rasakan, kita pikirkan, atau kita harapkan dari pasangan. Dan untuk bisa punya komunikasi yang terbuka, tentunya relasi emosinya harus bagus gitu, atau konektivitas emosinya tuh harus baik. Nah, salah satu untuk membuat kita tetap terkoneksi secara emosi adalah kami selalu mengusahakan komunikasi yang terbuka satu sama lain, karena komunikasi yang terbuka itu menjadi ruang bagi kami untuk bisa menyampaikan apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami harapkan dalam relasi kami di saat itu gitu, dan seterusnya. Nah, untuk punya komunikasi yang terbuka tentunya secara emosi harus terkoneksi. Salah satu untuk membuat koneksi emosinya tetap baik adalah kami selalu menjadikan relasi ini bagian dari prioritas aktivitas yang kami lakukan. Jadi kalau kita bikin to-do list dalam satu hari, itu pasti masuk di situ, oh ada waktu me time dengan pasangan, itu dimasukkan ke dalam to-do list activity. Memang buat sebagian orang, oh kok harus banget masuk ke to-do list activity ya gitu. Tapi kami berdua percaya bahwa setiap hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang kedua orang berada di dalamnya itu mau saling mengusahakan. Tidak mengambil atau menganggap relasi ini take it for granted saja, sehingga dibiarin gitu aja gitu kan ya, berjalan apa adanya aja. Nggak seperti itu, tapi kami meyakini kalau mau berhasil maka harus ada dua orang yang mau saling mengusahakan untuk relasi yang baik. Tips untuk moms supaya memberikan yang terbaik, satu, nggak perlu jadi moms yang sempurna, karena berat banget kalau misalnya semua harus sempurna sebagai ibu gitu ya. Yang paling penting adalah menjadi moms yang bisa melakukan yang terbaik di setiap apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan jangan lupa untuk moms juga memberikan ruang bagi dirinya untuk mencintai dirinya lebih banyak, supaya kita bisa punya cinta yang banyak untuk diri kita. Soalnya kita tuh bagi apa yang kita punya. Kalau kita punya banyak happiness di dalam diri, maka itu yang akan kita bagi untuk anak, untuk pasangan, untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Tapi sebaliknya, kalau punyanya marah, punyanya sedih, punyanya kesel, itu pula yang akan kita bagi ke lingkungan sekitar kita. Jadi supaya kita bisa bagi banyak cinta, harus punya banyak cinta juga untuk diri kita. Mimpinya apa ya? Ini serius nih. Karena kalau resolusi saya 2025 itu adalah menjadi lebih mindful dalam setiap aktivitas yang saya lakukan. Jadi memang tahun ini temanya adalah slowing down sebetulnya, karena harapannya bisa lebih banyak waktu untuk membersamai anak-anak, bisa lebih mindful dalam setiap aktivitas yang dilakukan gitu kan ya, supaya kualitas diri, kualitas relasi, kualitas pekerjaan, outputnya juga menjadi lebih baik.